Hari ini Selasa Kliwon dan tepat seminggu setelah striker Bob menghilang dari Jakarta. Dan masih pagi benar saat seorang bernama Lebat Paragon akan pergi ke rumah juragannya, yakni Bandit Subsidi yang terletak di tengah salah satu hutan adat di kota Banten. Tapi kali ini berbeda dari hari-hari biasanya. Lebat sungguh terkejut saat menemukan satu tubuh teronggok lunglai tak berdaya. Siapa ini yang tak tentu asal muasalnya tiba-tiba tergeletak di dalam hutan. Dan setelah dihampiri tampaklah seorang pemuda dengan sebuah topi Bixby berwarna hitam. Tak mungkin meninggalkannya sendirian di sini, pikir Lebat Paragon. Ia pun segera mengangkat pemuda ini dan membawanya ke rumah juragannya. Ketika sampai di sana, Lebat membersihkan pemuda ini dan merawat luka-lukanya. Dan jelas pemuda ini tak sadar dan terus lelap dalam tidurnya. Namun setengah jam kemudian tiba sang pemilik rumah sekaligus juragan Lebat Paragon, yakni Bandit Subsidi, yang juga sama-sama terkejut saat Lebat memberitahukan jika ia menemukan seorang pemuda yang kelelahan dan hampir mati di tengah rimba. Setelah melihatnya, langsung timbul kecurigaan pada Bandit Subsidi. Wajah pemuda ini seperti tak asing baginya. Perawakannya juga mungkin telah dilihatnya entah kapan dan di mana. Tapi ya, yang namanya menolong orang memang tak boleh pilih-pilih, pikir Bandit. Dan ketika ia menanyakan Lebat siapa identitas pemuda ini, Lebat pun lugu menjawab jika ia juga tak tahu menau. Oke Lebat, tinggalkan dia tidur di kasur sampai sadar. Sekarang you ikut I dulu arisan beras di kampung luar. Siap bos, jawab Lebat Paragon. Sementara itu di Jakarta, sengketa Summit tampak sedang gusar. Bukan apa-apa, ia bingung dengan sikap aneh Zenith Maestro. Pertama ia menyuruhnya untuk menangkap striker Bob. Tapi diam-diam ia juga menugaskan Sugeng Variasi untuk membututinya dan kini malah persatuan petugas yang berhasil menangkap Blantik Murai. Apa bos Zenith sudah tak percaya lagi sama aku ya? Gak mungkin kapten. Menurutku bos Zenith hanya ingin memastikan kalau striker Bob tertangkap. Ia mengirim persatuan petugas sebagai pembantu kita tempo hari itu. Goblok kau kumbang. Itu sama saja Big Boss Zenith sudah tak percaya akan kemampuanku meringkus Bob dan Murai. Jangan begitu kapten. Kemampuan tarungmu masih tangguh, kau cuma sedang sial saja akhir-akhir ini. Sebaiknya kita pikirkan apa langkah kita selanjutnya. Bos Zenith memerintahkan kita untuk menghabisi Blantik Murai, tapi kita gagal. Dan sekarang Murai ada di penjara Sugeng Variasi. Sebaiknya kita labrak Sugeng di kantornya dan kita rampas Blantik Murai dari tangan mereka. Kalau kita berhasil mempersembahkan mayat Blantik Murai pada Bos Zenith, harga diri kita akan terselamatkan kumbang. Aku setuju kapten, kita habisi Murai setelah ia membongkar keberadaan striker Bob. Kita kembali ke dalam rimba. Beberapa jam setelah arisan, rupanya pemuda yang tak lain dan tak bukan ialah striker Bob ini sudah siuman. Dan tak membuang waktu ia pun langsung mengucap beribu terima kasih kepada Bandit Subsidi dan Lebat Paragon. Simpan you punya terima kasih young man, nyawa you terjamin dalam I punya gubuk. Tapi jelas, I tak berharap you bertamu dan tinggal di sini lama-lama. Setelah makan dan minum dan istirahat sepuasnya, sebaiknya besok pagi you pergi ke kampung luar dan kembali ke asal muasal you. Sabar bos, jangan terlalu sadis. Setelah Lebat pada Bandit lalu beralih ke striker Bob dan bertanya, siapa namamu kisana? Striker Bob, hah? Raut wajah Bandit dan Lebat pun langsung berubah. Striker Bob anak Keramat Sol dari perguruan silat Keramat Sol. Ya, aku striker Bob. Tak ada gunanya lagi menyembunyikan diri. Aku sudah tak punya apa-apa untuk disembunyikan. Mendengar nama ini, raut wajah Bandit seketika menjadi semakin kecut. Apes bertubi hari ini. Sial 3000 kali. Dasar goblok Lebat Paragon. Kenapa ia menolong dan membawanya ke rumah Ai? Rupanya utang besar Ai di masa lalu masih terus mengejar Ai sampai di tengah rimba. Ai really tak menyangka kalau Keramat Sol tahu di mana Ai tinggal dan mengirim anaknya untuk menagih utang. Mau tak mau aku harus menghabisi bocah tanggung ini. Sayang sekali tapi ini karmaku sendiri. Ya, ini karmaku sendiri. Aku kualat Keramat Sol tua. Tapi mau bagaimana lagi, bocah ini harus mati di sini, pikir Bandit Subsidi. Tapi sebelum niat buruk ini dimulai, Lebat Paragon terus menanyai striker Bob. Bagaimana awal mula hingga ia yang terkenal sebagai bungsu salah satu pendekar silat paling besar di Indonesia bisa jatuh pingsan di tengah hutan adat di kota Banten. Maka dengan ragu striker Bob pun memulai kisahnya.
kisah mengenai kematian kakak sulungnya Hyper Rob, juga tentang pengkhianatan Viper Tom dan kematian keramat Soul tua. Stop, apa you bilang? Keramat Soul sudah mangkat? Hati-hati you punya mulut boy. Ya, itu memang benar, ayahku sudah meninggal sekitar 3 bulanan yang lalu. Apa kau tak pernah lihat TV atau internet Pak Tua? Ini beritanya sudah sampai dari Sabang ke Merauke. Hah, so smart you punya big mouth. You listen to me Young Bob. I memilih hidup dalam rimba karena I tahu televisi bisa merusak otak dan internet meracuni jiwa manusia. Aku sungguh tak berbohong Pak Tua. Ayah dan kakakku telah meninggal di hari yang sama. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Bandit Subsidi dan melanjutkan, apa you tahu siapa I boy? Tanya Bandit Subsidi. Haha, baguslah kalau keramat Soul tua sudah mati. Kini I tak perlu bayar utang padanya. Dan I tak perlu menodai hidup tua I dengan membunuh bocah ini, pikir Bandit Subsidi. Ia pun menegaskan sekali lagi, apa you benar-benar tak tahu siapa I? Enggak, siapa bapak ini memangnya? Splendid, special, and superb. I punya nama Solid Lowell Ras Muharram. Tapi di faksi persilatan Indonesia dan penggemar pencak, I dikenal sebagai Bandit Subsidi. Dan ini I punya tangan kanan, Lebat Paragon namanya. Yang sayang kini kepalanya nggak lebat lagi. But anyway, you aman di sini. I cabut pernyataan I sebelumnya. You tak harus cepat-cepat pergi dari gubuk ini. Tinggal sepuasnya sampai you sehat betul di sini sebagai penghormatan terakhir untuk you punya bapak. Apa Pak Bandit kenal dengan ayah saya? Ya, bisa kau katakan seperti itu boy. Lebat, bikinkan kita kopi. Malam pun terlaksana lancar. Berjalan sadu sejuk dengan bebunyian serangga dan burung rimba yang seakan mengetahui jika hutan ini kedatangan satu tamu yang asing. Dan para manusianya, Bandit Subsidi, Lebat Paragon, dan Striker Bob bertukar kisah satu sama lain. Dan pertukaran cerita ini pun sampai pada betapa naasnya Bob saat harus kehilangan pengawal setianya, yakni Blantik Murai yang kini kemungkinan ditahan oleh persatuan petugas. Dan demi mendengar ini Bandit Subsidi pun angkat bicara. Ia berniat menolong Bob dengan mengirim Lebat Paragon untuk menginvestigasi keberadaan Blantik Murai. Bukan pendekar namanya kalau I tak tahu siapa Murai. Dan menurut I, ia bukan orang yang gampang mati. Lagi pula kalau cuma sekedar mengobrak-abrik persatuan petugas, Lebat Paragon ahlinya. Jangan you khawatir sama sekali Bob, I yang menanggungmu mulai dari sini. Lebat, kau tahu tugasmu kan? Mencari Blantik Murai bos? Tanya Lebat. Bagus, kemas-kemas singkat dan berangkatlah sekarang juga. Melihat situasi yang tiba-tiba memihak dirinya ini, Striker Bob menjadi semakin curiga. Kenapa gerangan dua orang asing yang hidup di tengah hutan ini tiba-tiba sangat bersemangat untuk menolongnya? Ia tak pernah tahu nama Bandit Subsidi atau bahkan Lebat Paragon. Siapa sebenarnya kedua orang ini? Tapi ia ingat ajaran ayahnya, berburuk sangka hanyalah memperburuk diri sendiri. Maka ia pun memutuskan untuk mengikuti alur nasibnya di tengah hutan. Ambillah topi Bixby ini punya Blantik Murai. Ia pasti akan percaya jika kau tunjukkan ini padanya sebagai penyampai pesanku. Jangan khawatir Bob, jawab Lebat dengan lugas. Lebat, rupanya sudah tiba kembali peran kita di dunia Indonesian Martial Arts. Percayalah wahai kawanku, inilah yang dinamakan dengan Destiny, empunya jagat. Dan Lebat, kali ini aku yakin betul kita di pihak yang benar. Jelas Bandit pada Lebat Paragon. Apa maksud pernyataan ini tak pernah diketahui oleh Striker Bob. Dan tak membuang waktu bagi Lebat Paragon, ajudan dari Bandit Subsidi yang masih misterius identitas dan afiliasinya ini berangkat dan lekas menghilang, melacak keberadaan dan status Blantik Murai. Tapi pemirsa, tak pernah mereka semua mengetahui jika di balik kegelapan hutan, satu pasang mata mengamati sedari tadi. Seorang pria yang menguping segala pembicaraan mereka semua. Ia sengaja mengkompres energi prananya agar tak ada penghuni rumah Bandit Subsidi merasakan keberadaannya. Tampaknya pria ini pun juga memiliki ilmu silat yang tinggi. Dan mengapa ia memata-matai rumah Bandit Subsidi? Namun sebelum terjawab, ada baiknya kita mengikuti nasib naas yang menimpa Blantik Murai. Prediksi Bandit Subsidi benar adanya jika orang seperti Murai tak gampang mati. Dan pemirsa, Blantik Murai memang belum mati, tapi sedang dibikin setengah mati oleh skuad Sugeng Variasi. Ya, seperti yang kalian ingat di episode yang lalu, Murai sengaja menumbalkan dirinya dengan menidurkan skuad Sugeng Variasi beserta duo Sengketa Sami dan Macan Kumbang dengan granat giginya yang maut. Dan sekarang ulah Blantik Murai ini harus dijawabnya dengan dijadikan bulan-bulanan dalam sebuah penjara rahasia milik Persatuan Petugas yang ada di Jakarta.
Hantaman demi hantaman, tendangan demi tendangan, mau tak mau harus dimakan mentah-mentah oleh seorang yang sudah sangat sepuh seperti Blantik Murai. Semuanya demi melindungi warisan dan wasiat keramat Soul tua. Semuanya demi menyelamatkan striker Bob. Adegan interogasi yang brutal ini dilihat langsung oleh Sugeng Variasi, yang nyata-nyata kita sudah tahu merupakan petugas korup di bawah kendali Syarikat Sabda Jagat. Oke friend, jangan keterlaluan, aku belum ingin dia mati, ucap Sugeng memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan menghajar Blantik Murai, yang memang kini kondisinya sudah tak bisa diberitakan lagi pemirsa. Entah berapa tulang yang patah di tubuhnya dan nafasnya pun sudah Senin Kemis. Nyawa Blantik Murai tampaknya hanya tertolong dengan olah prana level tinggi yang dikuasainya. Blantik, kau punya 24 jam lagi untuk mengatakan striker Bob ada di mana sekarang. Kalau kau masih bersikeras bungkam, kau akan kusetorkan pada kursi listrik, ancam Sugeng Variasi. Sekarang kita tengok sekali lagi di kota Banten, di mana hari sudah berganti di rumah bandit subsidi. Subuh hari Rabu sudah merekah, tapi bukan kelembutan yang menyingsingi fajar kali ini, namun derap beberapa pasang kaki yang tiba-tiba saja menyerbu, mengepung memutari rumah bandit subsidi, sembari menyebar tenaga prana pembunuh ke segala arah. Tapi bukan pendekar pencak namanya kalau Bandit dan Bob lengah. Keduanya langsung terbangun dari tidurnya dan bersiap tempur. Tak ada yang tahu siapa penyerang mereka, hingga akhirnya keduanya keluar dari rumah dan menyambut para penyerbunya. Keparat without control, kades limitless. Tak kapok juga Yu ikut campur ke banyak masalah. Ai tak ingin olahraga pagi ini. Sebaiknya Yu dan anak buah Yu yang ganteng-ganteng dan tampan-tampan itu pergi dari sini, karena Ai lagi ada tamu penting. Tailok melayani atraksi topeng monyet kalian. Umpat bandit subsidi pada penyerangnya yang rupanya ialah kades dari kampung luar hutan, yakni kades limitless. Ya, yang namanya Destiny memang tak kelewat satu soul pun. Ini memang sudah takdirku berjodoh dengan anak kandung sang keramat soul. Keramat soul, maafkan aku, dan semoga dengan membantu Yu punya Yongsan ini, Yu bisa membebaskan Ai dari segala hutang, ucap bandit dalam hati. Meski masih menjadi misteri, hutang apa yang ia punya pada mendiang keramat soul tua. Dasar bandit, asam sekali lidahmu. Sebaiknya kau cuci muka dulu. Aku tak sanggup memandang mata julingmu yang membingungkan itu. Aku juga tak ingin olahraga kok. Ini pagi masih dingin. Aku cuma ingin menjemput laki di sebelahmu itu. Kau pasti sudah tahu dia striker Bob, anak keramat soul tua. Oh, dia tamu Ai, goblok. Bukan bandit subsidi namanya kalau tak bisa menjamu dan melindungi tamunya. Apa you ingin Ai malu dalam sholat Ai nanti, ha? Dasar brengsek tak terkendali. And don't you remember apa konsekuensi mematikan yang bakal kita dapat kalau kita nekat brawling di dalam rimba ini, limitless? Tak usah kau mengingatkanku bandit, aku pun tak ingin ada kekerasan di sini. Makanya aku minta Bob ikut denganku secara baik-baik. Tapi kalau kau ingin turut campur, aku akan pungkasi ini secepat mungkin. Wah, what a talk dari seorang yang suka ikut campur seperti you. Siapa mereka Pak Bandit? Tanya Bob. Jangan khawatir Young Bob, mereka cuma jungle cockroaches yang sedang iseng mampir ke Ai punya pekarangan. Yang rambutnya utuh itu, wajahnya dijahit samping kiri kanan, that man is Kades Limitless. Sedangkan 3 orang gempal itu ialah trio pemuda tampan. Yang tak punya hidung itu namanya Master X. Yang matanya sipit, ia dipanggil Paman Y. Dan yang paling muda itu namanya Sarjana Z. You bisa lihat kan betapa tampannya mereka semua ini. Sana, balik ke dalam rumah. You tidur saja biar Ai yang ursi this kind of people. Mendengar ini, Master X pun menyahut. Hei bandit, kami memang tampan dan ganteng, tapi kenapa pujianmu terasa seperti penghinaan bagi kami trio pemuja perempuan ini? Let's go family. Ketiganya pun tak ingin bandit subsidi berucap sekali lagi untuk melecehkan mereka dan langsung menyerang, membentuk satu formasi pencak tanpa celah saking tersinggungnya oleh ucapan sang bandit. Jangan begitu Pak Bandit, malu aku sebagai bungsu keramat soul kalau mengecewakan tuan rumah yang sudah menyelamatkan diriku. Bandit dan striker Bob pun langsung mengambil kuda-kuda mengantisipasi serangan dari trio pemuda tampan maupun kelicikan Kades Limitless. Tapi sayang sekali pemirsa, Bob dan Bandit yang memang baru bangun tidur ini terkena dengan telak. Master X menyerang Bandit dengan hantaman kekokohan dengan asmara. Sedangkan Bob harus merasakan sontekan muda bergairah dari Paman Y yang masuk telak ke wajahnya tanpa bisa diblok atau ditela. Bagi Bob sendiri barulah ia merasakan jika dunia pencak ternyata menyimpan banyak talenta yang lebih kuat darinya. Kehidupan manjanya di Jakarta di bawah sayap raksasa keramat soul tua atau perlindungan Hyperop sudah membuatnya sedemikian lembek dan lemah.
Ia sangat terkejut ketika bahkan di tengah hutan ini ia mendapati pendekar-pendekar super tangguh seperti trio pemuda tampan. Meski ia ingin tertawa mendengar nama dan jurus trio ini, satu tendangan dari Paman Y cukup untuk membungkam bibir striker Bob pemirsa. Awas Bob, for me mereka cuma koin receh untuk sesajen demit di perempatan. Tapi in my opinion, pencakmu yang sekarang ini masih di bawah mereka semua. It is better you berlindung di dalam rumah, ujar bandit subsidi memperingatkan striker Bob. Dan memang setelah menata geraknya sekali lagi, Bob melihat semua lawannya kali ini secara sungguh-sungguh. Dan benar pula ucapan bandit subsidi kalau mereka semua ini memiliki kekuatan di atas dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ia adalah anak pendekar agung tanpa tanding sang keramat Soul tua. Ia adalah pewaris tunggal Soul House, tapi kini ia merasa gentar pada 3 pemuda desa yang tak pernah sama sekali didengar namanya. Ini sungguh mustahil sekali pemirsa. Ia pun menata kuda-kuda lebih kuat dan segera menghimpun perananya semakin tinggi. Di sisi lain, segala ucapan bandit subsidi terbukti benar bahwa semua lawannya kali ini cuma belalang hutan yang memang belum pada kelasnya untuk menghadapi kedikdayaan bandit. Ia hanya kecolongan sekali di awal duel. Tapi kini pemirsa, lihatlah, ia bagai angsa yang menyajikan tarian kematian melawan Master X dan Paman Y. Tapi meski demikian, gerakan bandit subsidi tampak kurang luas karena ia masih mengkhawatirkan nasib striker Bob, juga ingin mengawasi keberadaan Kades Limitless yang sampai saat ini belum juga menyerang. Namun tak pelak, putaran tongkat pemukul gembel ini merilis dansa Fakir Semesta level 14 yang terang saja cukup merepotkan banyak pihak pemirsa. Jurus ini begitu menarik dengan sebaran perana pembunuh yang hampir 360 derajat. Meski ini jurus yang tak asing lagi bagi Bob. Hah, bukankah ini jurus milik Belantik Murai? Batin striker Bob dalam hati. Tahu sayu melirik Bob. Apa you kira cuma Belantik Murai yang punya dansa Fakir Semesta ini? You salah besar. Ini semakin menambah misteriusnya sosok bandit subsidi. Siapa dia sebenarnya? Pikir striker Bob. Kenapa dia mampu merilis jurus dansa Fakir Semesta yang selama ini identik dengan pencak Belantik Murai? Apa kaitan bandit subsidi dengan Belantik Murai pemirsa? Atau apa kaitan bandit subsidi dengan perguruan keramat Soul? Kenapa takdir dan nasibnya ini semakin aneh dan aneh setiap saatnya? Seakan ia dituntun oleh tangan yang maha gaib. Tapi sekali lagi benar ucapan bandit subsidi. Striker Bob yang teralih perhatiannya terus kewalahan bertarung dengan Sarjana Z, anggota yang paling muda dari trio pemuda tampan sekaligus yang paling mutakhir dalam pencaknya, yang saat ini langsung menohok perut Bob dengan jurus jari-jari cabul merindu. Sungguh mencengangkan pemirsa, keampuhan jurus ini membuat striker Bob undur 5 langkah. Perana pelindungnya ataupun tameng sembraninya tak mampu memblok. Hawa perana striker Bob semakin keteteran pemirsa. Serangan demi serangan terus diluncurkan dan sungguh memojokkan pertahanan striker Bob. Tapi ketika seluruh rangkaian duel ini berlangsung kurang lebih 5 menit, segalanya menjadi semakin menyeramkan. Atmosfer di hutan ini seakan berubah. Angin berbelok arah dan rumput-rumput makin merunduk. Tangkai-tangkai dan cabang pohon seakan gemetar. Kades Limitless yang juga merasakan ini semakin menjadi gusar. Prediksinya salah besar ketika menyangka jika trio pemuda tampan bisa dengan mudah menculik striker Bob. Kalau ini berlarut bisa semakin runyam rencanaku, pikir Kades Limitless. Ia pun langsung berteriak, "Woi, ayo cepat, kalian ingin ketahuan ya?" Teriakan ini pun didengar oleh bandit subsidi yang kini juga menyadari, waduh, benar, kalau ini getting longer, pasti bakalan ketahuan. Bisa-bisa mati nanti, pikir bandit subsidi. Tapi yang jelas, melawan 2 orang sekaligus cukup menyita waktu bandit. Kemampuan musuhnya seakan bertambah setelah bandit mengolok-olok mereka yang memang menganggap diri mereka tampan, tapi terhina ketika dibilang tampan. Nah, dan pemirsa, baik Master X dan Paman Y masih terus menggempur seakan kebal rasa sakit. Demikian pula dengan tongkat pemukul gembel bandit subsidi yang terus menyabet kiri kanan atas dan bawah, luar dalam tak kenal ampun menandingi gerakan musuhnya. Gawat ini, Ai harus segera menyelesaikan duel bodoh ini. Kalau tidak, Ai sendiri yang rungkat, ungkap bandit. Setelah mengucap ini, ia segera merapal jurus memukuli gembel yang berdosa level 5, yang merupakan salah satu jurus pamungkasnya. Sungguh-sungguh langka pemirsa kesempatan bandit untuk mengeluarkan jurus ini, dan sungguh kehormatan bagi semua petarung yang ada di sini untuk menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana bandit beraksi menghajar lawan-lawannya. Sarjana Z yang melihat ini pun langsung meninggalkan striker Bob dan memilih membantu keluarganya untuk membentuk formasi tempur, menggempur bandit subsidi. Tapi putaran demi putaran, pukulan dan tinjuan, sabetan dan bentungan silih berganti seperti gasing berdarah yang berputar. Bagai kilat dan laksana kesetanan, bandit subsidi menantang, merangsek ke arah semua musuhnya dan bahkan serangan brutal berbarengan yang diluncurkan oleh trio pemuda tampan tak berdaya di depan bandit pemirsa.
Baik Kades Limitless dan Striker Bob kaget bukan main. Betapa ampuhnya jurus memukuli gembel yang berdosa milik bandit. Meski bagi Striker Bob, sekali lagi, segala langkah, semua dasar gerakan, putaran, dan kuda-kuda yang dilakukan oleh bandit tampak sangat tak asing di matanya. Ini sungguh mencurigakan. Keampuhan jurus bandit memang di luar nalar, tapi ia jelas memakai rumus yang sama dengan ilmu dari keluargaku. Siapa sebenarnya dia ini? Namun 3 menit kemudian situasi berubah 180 derajat pemirsa. Ada hawa teror yang luar biasa mencekam, seakan mencekik atmosfer dan melenyapkan oksigen. Semuanya tertegun sejenak dan tiba-tiba secara langsung dan instan semuanya tumbang di atas tanah. Trio pemuda tampan, Kades Limitless, Bandit Subsidi dan Striker Bob lemas tanpa daya, tak berdaya terhadap serangan misterius ini. Ini bukan perana, ini juga bukan racun, tak ada hawa pembunuh di sini. Apa ini? Aneh sekali. Aku tak bisa bergerak sedikit pun. Ini seakan-akan alam dan hutan ini sendiri yang menyebar teror. Seperti lingkungan ini sendiri yang memberi horor. Apa ini? Kades Limitless yang juga tergeletak dalam lemah dan pasrahnya hanya bisa menggumam. Dia sudah datang rupanya. Sedangkan Bandit Subsidi yang sedari awal juga sudah paham konsekuensinya, hanya diam seperti sudah siap menunggu ajalnya sendiri. Ini memang misterius pemirsa. Apa yang dipikirkan oleh Striker Bob memang benar adanya. Bukan energi pencak atau prana yang menyerang mereka, tapi seakan-akan alam sekitar yang membalas kelakuan para petarung ini yang berniat menumpahkan darah di dalam hutan. Rupanya mereka memang sudah kualat. Mereka sudah dimangsa oleh karma. Dan kini sosok yang agung, wujud mitos yang paling dihormati dan ditakuti sudah datang, membawa segenap kekuatan alam dalam langkahnya untuk membasmi manusia-manusia yang kotor. Seketika pula tampak wujud yang dihindari ini, Bandit Subsidi sempat mengucapkan, "Kimia natural, maafkan kami, we're very sorry," sebelum akhirnya lelap dalam pingsannya. Wujud misterius yang disebut kimia natural ini pun melangkah pelan, hampir-hampir seperti melayang pemirsa. Ia mendatangi trio pemuda tampan dan Kades Limitless. Dan entah apa yang dilakukannya, yang jelas nyawa mereka semua seakan-akan loncat dari raganya. Semuanya ini dilakukan dengan ketenangan yang luar biasa, tanpa ekspresi, nihil emosi dan kosong perasaan. Di pojok, Bandit Subsidi sudah tak bisa apa-apa lagi. Dan yang terakhir, dengan lembut pula ia mengangkat tubuh lemas Striker Bob menghilang masuk ke rimba terdalam entah kemana. Dan kini kita simak kiprah dari Viper Tom yang sudah berada di Surabaya bersama mantan anak buahnya. Mantan anak buah yang kini tampaknya menjadi anak buahnya lagi, yakni Cika Swalayan. Mereka berdua berniat menemui Slamet Kolor. Nah, siapa Slamet Kolor pastinya sudah dibahas di episode sebelumnya pemirsa. Maka yang belum nonton jangan lupa untuk tak melewatkan satupun episode serial Pencak Doom ini. Nah, dikisahkan Viper Tom diperkenalkan oleh Cika pada Slamet Kolor dan saling bertukar cerita. Viper Tom yang kini juga telah berganti nama menjadi Chill Ricky ini mengungkapkan ambisinya dan dendamnya pada keluarga keramat Sol tua, tentang bagaimana sekarang ia sudah memutuskan tali kekeluargaan dan bagaimana ia melarikan diri mencari suaka di Surabaya. Slamet Kolor sendiri memang sebelumnya sudah mendengar tragedi keluarga keramat Sol, ditambahi isu-isu liar dari dunia bawah tanah. Ia juga akhirnya bisa memahami ambisi Chill Ricky. Ia merasa jika orang licik seperti Chill Ricky akan sangat bermanfaat bagi bisnisnya. Maka dengan Cika Swalayan sebagai mediatornya selama pertemuan 3 hari ini, Chill Ricky pun resmi menjadi bawahan Slamet Kolor. Ini diofisialkan dengan salim setia yang mengikat, satu tanda pengabdian pada satu tuan atau guru dalam dunia pencak. Tapi apakah pengkhianat seperti Chill Ricky memang bisa setia ke depannya? Kita tunggu saja pemirsa. Nah, Chill Ricky pun langsung ditugaskan untuk mengerjakan beberapa proyek-proyek bawah tanah. Ia pun diakomodasi dan difasilitasi, termasuk juga ikut mengatur pengedaran Majun Majnun di bagian Surabaya Timur pemirsa. Tapi kita stop dulu, apa itu Majun Majnun? Majun Majnun ialah sebuah suplemen ajaib yang sering digunakan secara ilegal oleh para pendekar dan petarung di ranah pencak Indonesia. Ini berasal dari ramuan majun tradisional yang digunakan sebagai penambah stamina dan pereda rasa sakit. Majun di zaman ini telah berevolusi dari yang tadinya jamu tradisional menjadi zat yang sangat dilarang. Dan seperti steroid, para pendekar yang ketahuan menggunakannya akan didiskualifikasi dari setiap turnamen.
Tapi sayangnya tidak hanya petarung yang menggunakan suplemen ini, melainkan orang-orang biasa yang akhirnya ketagihan efek luar biasanya dalam menambah tenaga, tanpa peduli dengan efek sampingnya yang bisa merusak syaraf otak dan menjadikannya seperti orang gila. Maka dari itu masyarakat menyebut suplemen ini sebagai majnun. Tapi fakta di lapangan, para pesilat dan petarung yang telah memiliki nama besar tak mau menggunakan suplemen kotor ini, karena mereka jelas lebih percaya pada kemampuan dan kualitas ilmunya masing-masing. Hanya pendekar rendahan yang bergantung pada suplemen ini untuk menambah prana dan staminanya. Nah, untuk kalian yang penasaran apa komposisi dari majun yang sangat dilarang peredarannya oleh pemerintah ini, bisa melihat di postingan komunitas channel ini setelah video berakhir. Kita kembali mengikuti Chill Ricky yang sejak hari pertama dalam pekerjaannya, ia langsung berniat membesarkan krunya. Ia ingin membentuk divisinya sendiri dengan menambah anak buah. Cik, kapan turnamen pencak regional yang paling dekat akan diadakan? Dan setelah melihat handphonenya, Cika pun menjawab, 3 hari lagi ketua di Kecamatan Tambak Sari. Ini cuma turnamen kecil, kau mungkin tak akan bisa mendapatkan petarung yang sesuai keinginanmu di sana. Kita lihat sajalah nanti, jemput aku 2 hari lagi Cik, perintah Chill Ricky. Dan memang 2 hari kemudian di wilayah Kecamatan Tambak Sari, sebuah pertarungan diadakan di alun-alun Pacar Keling. Diikuti oleh 32 peserta dari berbagai daerah untuk memperebutkan Piala Camat Tambak Sari sebagai salah satu turnamen rutin regional yang kerap diadakan di seluruh Indonesia. Nah, dari sini kita ikuti pemirsa, apakah Chill Ricky bisa mendapatkan tambahan kru dari turnamen kecil ini. Dan yang paling penting, bagaimanakah nasib Striker Bob dan para petarung yang terlibat perang di dalam hutan adat di wilayah kota Banten, Jawa Barat. Semuanya akan disimak di episode selanjutnya. Stay tune. Wassalamualaikum.